Mungkinkah Fadlizon sudah menjadi wakil rakyat dari negara Aljazair? Kalau bukan mau membandingkan, maka ini sangat jelas kalau si Fadlizon ini kurang kerjaan. Ngapain urus-urusan negara lain, sedangkan di sini masih banyak masalah yang butuh perhatian. Nah, pada akhirnya staf khusus dari Menkeu, Justinus Prastowo, langsung memberikan balasan telak untuk Fadlizon ini. Cadangan minyak Aljazair sekitar 12 jutaan barel, sedangkan Indonesia hanya 2,4 jutaan barel. Artinya, cadangan minyak Aljazair lebih banyak 5 kali lipat bila dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ngapain urus-urusan negara lain, sedangkan di sini masih banyak masalah yang butuh perhatian. Nah, pada akhirnya staf khusus dari Menkeu, Justinus Prastowo, langsung memberikan balasan telak untuk Fadlizon ini. Cadangan minyak Aljazair sekitar 12 jutaan barel, sedangkan Indonesia hanya 2,4 jutaan barel. Artinya, cadangan minyak Aljazair lebih banyak 5 kali lipat bila dibandingkan dengan Indonesia. Produksi minyak Aljazair 1 jutaan barel per hari, sedangkan Indonesia hanya 600 ribuan barel per hari. Artinya, produksi minyak Aljazair 2 kali lebih besar. Ini diperparah dengan faktor jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270-an juta jiwa. Ketika Fadlizon bercerita tentang sebuah kondisi di negara Aljazair, begini cuitannya. Di Aljazair, harga bensin Rp3.000 per liter, harga solar Rp1.700 per liter, jalan tol ribuan kilometer gratis, tak ada satupun ruas tol terbayar. Luar biasa. Banyak yang membela Fadlizon yang katanya tidak membandingkan kondisi di Indonesia dengan Aljazair. Memang di cuitan Fadlizon itu tidak ada penyebutan nama Indonesia, hanya cerita tentang kondisi di negara lain. Tapi yang mau saya tanyakan adalah, ngapain cerita kondisi di sana kalau bukan mau menggiring pemikiran rakyat untuk membandingkannya dengan di Indonesia, mengingat Fadlizon ini adalah seorang wakil rakyat? Atau mungkinkah Fadlizon sudah menjadi wakil rakyat dari negara Aljazair? Kalau bukan mau membandingkan, maka ini sangat jelas kalau si Fadlizon ini kurang kerjaan. Suatu ketika Fadlizon bercerita tentang sebuah kondisi di negara Aljazair. Begini cuitannya. Di Aljazair harga bensin 3.000 per liter. Saya dulu juga sempat berpikiran seperti Fadlizon. Tidak usah lihat terlalu jauh sampai ke Aljazair. Coba ke tetangga kita, Malaysia. Harga minyak RON 95 setara Pertamax Plus hanya sekitar Rp2 atau Rp7.000 per liter saja. Di Indonesia lebih mahal 2 kali lipat. Bahkan SPBU saingan seperti Shell, Petron, dan BH Petron juga menawarkan harga yang kurang lebih sama dengan Petronas. Murah meriah. Jalan tolnya murah habis, bisa sekitar setengah hingga sepertiga harga jalan tol di Indonesia. Ini juga diperparah dengan GDP per kapita Indonesia yang hanya sekitar $5.000, sedangkan Malaysia sudah mencapai 13 ribuan dolar. Mereka unofficially sudah masuk kategori negara dengan penghasilan negara maju,
sedangkan Aljazair hanya 40-an juta penduduk. Hanya 1/6 dari jumlah populasi Indonesia. Rasio utang terhadap PDB Aljazair hampir mencapai 63%. Lebih besar bila dibanding Indonesia yang hanya 41,6%. Pak Fadlizon mungkin perlu membandingkan ini juga. Aljazair punya cadangan minyak 5 kali Indonesia, lifting 2 kali Indonesia, dan jumlah penduduk hanya 1/6 Indonesia. Rasio utang Aljazair 62,99%, tapi di sini rasio utang 39,57%. Tapi sudah Anda nyinyirin habis-habisan, kata Justinus dalam cuitannya. Harga solar 1.700 per liter, jalan tol ribuan kilometer gratis, tak ada satupun ruas tol terbayar. Luar biasa banyak yang membela Fadlizon yang katanya tidak membandingkan kondisi di Indonesia dengan Aljazair. Memang di cuitan Fadlizon. Dan juga logistik Malaysia lebih mudah sehingga subsidi tersebut memungkinkan. Coba kita bandingkan dengan harga BBM di Indonesia. Yang satu harga tidak peduli apakah di wilayah banyak infrastruktur atau terpencil sekalipun. Mengangkut dan mengantarkan minyak ke pelosok dan wilayah tertinggal butuh biaya yang besar. Wilayah Indonesia terbentang panjang, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Medan yang dituju pun kadang sulit. Biaya logistik pasti membengkak. Seandainya Indonesia hanya Pulau Jawa saja, maka harga BBM juga bisa 7.000 per liter. Distribusi minyak relatif mudah. Tidak perlu mendaki gunung, lewati lembah, menyusuri sungai, menghadapi jalan jelek seperti Ninja Hattori. Begitu juga dengan jalan tol. Di Malaysia lebih murah karena sudah dibangun sejak bertahun-tahun yang lalu. Di Indonesia kebanyakan baru dibangun dan biaya produksinya tinggi sehingga lebih mahal. Sekilas kita bisa nyinyir, penduduk Malaysia jauh lebih makmur, tapi harga BBM malah lebih murah dan jalan tol juga murah meriah. Wajar kita terpukau dan tidak bisa tidak membandingkan dengan Indonesia. Nyatanya banyak faktor yang harus diperhatikan. Jumlah penduduk Malaysia hanya 30-an juta jiwa. Subsidi tidak terlalu berat. Kinerja Petronas lebih moncer ketimbang Pertamina. Itu tidak ada penyebutan nama Indonesia, hanya cerita tentang kondisi di negara lain. Tapi yang mau saya tanyakan adalah, ngapain cerita kondisi di sana, kalau bukan mau menggiring pemikiran rakyat untuk membandingkannya dengan Indonesia? Bandingkan saja tol lama dan tol baru di Indonesia. Harganya juga kontras sekali. Tol yang dibangun belasan tahun lalu lebih murah ongkos produksi, sehingga lebih murah juga biayanya. Kalau mau bandingkan dengan logika sakit, lebih baik bandingkan saja harga minyak Indonesia dengan di Arab Saudi. Lebih mantap Arab Saudi kan? Negara makmur, tapi harga minyak lebih murah dari sebotol air mineral. Mau mengkritik, tapi tidak melihat situasi dan kondisi dari suatu negara, maka ini adalah bukti kedunguan bahwa nyinyiran Fadlizon membuktikan bahwa dia sedang sakit jiwa. Indonesia tanah air beta pusaka